Wah, bawa apa nih, Tin? Kok tumben kamu main sambil bawa sesuatu? Ini Nel, aku masakin sayur lodeh. Katanya suamimu suka banget sama sayur lodeh. Jadi sekalian aja kebawain. Aku masaknya kebanyakan tadi. Iya, dia emang doyan banget. Makasih ya. Pas banget. Aku lagi masak ayam. Masuk aja, masuk di luar. Wah, udah lama ya gak ngobrol santai di rumahmu. Biasanya kita cuma ketemu di warung atau pas pengajian aja. Iya, jarang-jarang loh. Sini duduk. Aku masak sayurku dulu ya, biar gak gosong. Aromanya sedap banget Nel. Wangi rempahnya tuh kerasa banget. Suamimu pasti senang banget ya kalau pulang-pulang udah ada masakan enak kayak gini. Alhamdulillah, dia emang gak rewel. Aku masak sederhana aja biasanya. Yang penting ada lauk. Ngomong-ngomong, suamimu belum pulang kerja? Iya, masih kerja. Jam 5:30 dia udah sampai di rumah biasanya. Oh, berarti bentar lagi dong. Pasti capek ya kerja seharian. Iya, tapi dia terbiasa kok. Kalau pulang paling langsung mandi terus makan. Kulihat ada handuk gantung di situ. Itu punya suamimu ya? Iya, dia tadi pagi mandi buru-buru soalnya kesiangan. Jadi belum sempat kemasukin ke kamar. Baunya enak banget ya. Harum banget sampai kecium dari sini. Iya, dia mah suka sabun yang wangi-wangi. Kalau beli sabun mandi aja pilihnya lama dia. Harumnya tuh kayak bikin betah deket-deket gitu loh. Ya iyalah, dia juga kalau udah mandi suka semprot parfum dikit. Katanya biar seger seharian. Wah, pasti bikin kau makin sayangnya sama dia. Iya dong, dia kan suami aku. Anda aja punya suami yang perhatian gitu. Pasti rasanya bahagia banget. Bisa dilayanin, diperhatiin. Tuh, enak banget. Insya Allah ada waktunya, Tin. Sabar aja, jodoh kan gak ada yang ngatur. Iya sih, cuma kadang iri liat kamu. Rumah tanggamu kelihatannya adem ayem aja, jarang ribut. Ya rumah tangga, pasti ada senangnya lah, ada sedihnya juga. Tapi ya, kita saling ngerti dan saling jaga aja. Itu kuncinya. Suamimu emang tipe yang romantis gitu ya? Enggak juga, tapi dia perhatian. Kalau aku lagi capek masak, dia suka bawain makanan dari luar. Kadang juga beliin cemilan yang aku suka. Wah, lengkap banget tuh cowok model begitu zaman sekarang. Makanya aku jaga dia baik-baik. Pantes ya, kamu betah banget di rumah. Gak kayak aku nih, kalau di rumah sendirian tuh bosen banget. Ya gimana ya, buat apa nyari-nyari keluar kalau di rumah udah nyaman. Untung banget sih kamu. Kalau aku di posisi kamu, aku bakal peluk dia tiap hari. Aduh, kamu ini ada-ada aja. Ya namanya juga ngomong aja. Kadang aku mikir, Tuhan itu adil gak sih Nel? Soalnya ada yang kayak kamu nih, dapat suami baik. Ada juga yang kayak aku, sendirian terus. Ya udah, kamu kan bisa doa, minta yang baik-baik. Nanti dikasih. Jangan lupa juga perbaikin diri. Iya, semoga aja ya. Oh iya, makasih ya udah ngajak aku masuk. Enak juga ngobrol sambil nunggu maghrib begini. Sama-sama. Nih, aku bungkusin sayurku juga buat kamu. Biar gak cuma kamu yang ngasih. Makasih ya. Kalau gitu aku pamit dulu. Nanti keburu maghrib. Ya, hati-hati. Ya Nel, salam buat suamimu ya. Tak lama setelah Titin pulang, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Pintu depan terbuka. Suami Nela, Rizky, masuk sambil melepas sepatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sini ke dapur. Mana nih istri cantik aku? Dari tadi kedengarannya cuma suara. Ini di dapur. Aku lagi masak ayam goreng sama sayur. Hari ini menunya agak aneh dikit. Soalnya kamu pulangnya nggak telat. Wah mantap, harum banget dari luar. Ini di meja kok ada 2 mangkok sayur. Yang satu ayam, yang satunya sayur lodeh. Iya, yang ayam itu aku yang masak. Yang lodeh itu bukan. Oh, kalau bukan kamu yang masak, dari siapa emang? Tadi Titin dateng. Dia bawa itu tuh semangkok. Katanya kebaikan masak di rumah. Titin datang ke sini bawa sayur. Tiba-tiba gitu. Iya, katanya cuma kasih doang sih. Sekalian mampir ngobrol bentar. Soalnya aku nggak pernah inget dia pernah bawain kita makanan sebelumnya. Ya kan mungkin baru kali ini. Namanya juga tetangga. Kalau punya rezeki lebih terus pengen bagi, kan wajar. Iya sih, tapi jarang banget aja gitu. Kalian juga nggak deket-deket amat kan? Mungkin dia lagi mau nyenengin hati orang aja. Dia juga tadi nggak lama di sini, cuma tanya kabar, nanya kamu udah pulang atau belum, terus ngobrol ringan. Nanyain aku, ngapain? Dia nanya kamu, lagi kerja udah pulang katanya. Ya aku bilang masih kerja, paling bentar lagi sampai.
Oh gitu. Ya udah sih kalau cuma nanya. Aku cuma kaget aja. Soalnya tumben banget kan. Nggak apa-apa kan? Main juga, kita dibawain makanan. Nanti kita makan bareng aja. Sayang kalau cuma dicicip sedikit. Tadi aku udah nyicip sedikit, enak, masih hangat lagi tadi. Kayaknya habis dia masak, langsung dibawa ke sini deh. Rajin juga ya. Biasanya orang males antar langsung. Apalagi kalau panas-panasan. Mungkin dia sekalian jalan sore, soalnya tadi dia cuma bawa mangkok doang tanpa tas. Ya udah deh, aku mau mandi dulu. Badan udah lengket nih. Udah sana, nanti aku siapin makanannya. Keesokan paginya, Rizky sudah bersiap berangkat kerja. Beberapa menit setelah Rizky pergi, terdengar ketukan pintu. Lah, Titin, pagi-pagi gini apa? Lagi terusan apa? Ya nggak apa-apa kan nggak masalah. Aku tadi lihat rumahmu, sekalian mampir. Lewat, ini masih pagi banget loh. Lagian biasanya kamu jarang main jam segini. Iya emang jarang, tapi kali ini ada kabar penting. Malam ini aku adain pengajian kecil di rumahku. Aku mau undang kamu sama Rizky. Wah, pengajian malam ini? Yaudah, insya Allah kami datang. Bagus dong, aku pengennya biar rame loh. Sekalian silaturahmi juga. Iya, nanti aku bilangin kalau dia pulang. Oke, aku tunggu ya kalian. Titin menoleh sebentar ke dalam rumah. Kenapa Tin? Kok lelak ke dalam gitu? Ngapa? Enggak apa-apa kok. Suamiku baru aja berangkat, barusan tadi pamit. Oh, pantesan sepi. Kalau gitu bisa ngobrol bentar sama kamu. Nih, aku bawain sarung buat Rizky. Hah? Sarung? Awalnya aku beliin buat adekku, tapi dia nggak suka motifnya. Katanya terlalu garis-garis. Yaudah aku pikir daripada mubazir, mending kasih ke orang lain aja. Oh gitu, makasih banyak ya Titin. Nanti aku kasih ke Rizky lah kalau dia pulang. Ya nggak usah sungkan, sarungnya masih baru kok itu, belum pernah dipakai, baru dibuka plastiknya aja. Iya sih, kelihatan masih rapi soalnya. Aku belinya kemarin di pasar tuh. Tadi emang buat adikku, tapi ternyata dia maunya motif kotak. Ini kan motif garis. Oh, kayaknya Rizky nggak masalah sih. Dia jarang pilih-pilih soal sarung, pasti dia suka. Bagus lah kalau gitu. Foto buat dipakai juga kan, tak buat sholat atau pengajian. Iya juga ya, apalagi kalau malam ini kita datang ke pengajianmu, kan pas banget tuh. Nah ya kan, aku pikir lumayan tuh kalau langsung kepake. Iya, makasih ya. Semoga nanti Rizky seneng. Kamu nanti jam berapa kira-kira berangkatnya ke rumah aku? Aku nunggu Rizky pulang aja dulu deh, jadi agak malam mungkin. Ya nggak apa-apa sih, pengajian juga habis sisa mulainya. Oh, oke. Nanti kita usahain dateng ya. Sip, jangan sampai telat ya. Aku udah siapin teh manis sama kue kecil. Kamu rajin banget. Jadi nggak sabar nih, seru juga kalau rame-rame. Yaudah, aku balik dulu deh. Mau mampir ke rumah Bu Wati. Salam buat suamimu juga ya. Ya, pasti. Beberapa jam kemudian, Rizky pulang kerja dengan wajah lelah. Nel, ini aroma dapur semerbak banget. Masak apa emang? Cuma tumis sayur sama ayam goreng lagi. Oh iya, aku mau kasih tahu. Malam ini kita diundang pengajian di rumah Titin. Pengajian? Dalam rangka apa? Katanya sih nggak ada acara khusus, cuma penambah silaturahmi sama tetangga. Dia nggak cerita detail. Kalau nggak ada acara penting, kayaknya aku nggak ikut deh. Males juga kumpul rame-rame gitu. Kok gitu? Orangnya udah ngundang langsung tadi loh. Masa kita nggak datang berdua? Ya kan, kamu bisa datang sendiri. Aku ada kerjaan yang harus diselesain malam ini. Tapi nggak enak lah. Apalagi tadi Titin langsung yang ngajak, bukan orang lain. Memangnya dia bilang apa waktu ngajak? Ya dia bilang malam ini ada pengajian kecil. Terus dia juga ngasih sarung ini nih, katanya buat kamu. Serius dia ngasih aku sarung? Buat apa? Dia bilang ini aslinya buat adeknya. Cuma ada yang gak suka, jadi dikasih ke kamu. Ya katanya biar kamu punya sarung tuh buat acara. Walaupun dia udah kasih sarung, aku tetap nggak ikut, Nel. Aku udah janji mau selesain beberapa kerjaan malam ini. Masa kamu tega nyuruh aku datang sendirian? Bukan tega, cuma ya kamu tahu sendiri, aku kurang nyaman kalau di acara kayak gitu. Banyak basa-basi nggak penting. Tapi kalau kita nggak hadir, ntar dikira sombong. Aku nggak mau ada omongan jelek.
Nel, kita nggak harus selalu ikut semua acara biar dianggap baik. Yang penting kan sikap kita sehari-hari. Ya tetep aja ngerasa gak enak lah. Apalagi Titin udah repot ngundang. Kamu aja yang pergi, Nel. Bilang aku nitip salam dan makasih ya buat sarungnya gitu. Ya udahlah kalau gitu. Tapi janji ya, kalau ada acara kayak gini lagi kamu ikut. Nanti kita lihat situasinya. Malam ini kamu aja yang pergi. Oke, jangan lupa makan malam. Ntar lupa gara-gara kerjaan. Tenang aja, aku nggak bakal kelaparan kok. Aku mau siap-siap dulu. Nanti habis sisa langsung berangkat soalnya. Jangan larut banget ya pulangnya. Nggak usah ngobrol lama-lama. Iya, paling nanti cuma sejam 2 jam. Tapi ya kalau ke temen-temen nggak tahu. Kamu ini Sesampainya di rumah Titin, suasana sudah ramai. Nela masuk. Ia melihat Titin dengan jilbab menjuntai yang hampir menyentuh lantai. Assalamualaikum Titin. Wah, ramai banget ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Aku senang banget kamu datang, Nel. Ayo sini. Iya, maaf ya agak telat. Tadi ada urusan kecil, jadi nyiapinnya agak lama. Gak masalah. Menurutmu, gimana jilbab syari'iku? Bagus nggak di aku? Bagus kok, Tin. Kamu kelihatan makin anggun. Masa sih? Ya aku sih pengennya tampil sopan sekaligus rapi. Sekalian kan kalau baca Quran jadi kelihatan mantep. Pengajian pun dimulai, hingga tiba giliran Titin melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Nela memperhatikan yang saksama, cukup kagum. Begitu pengajian selesai, para tamu mulai berpamitan. Saat Nela hendak pulang, sebuah tangan menahannya. Makasih ya, udah nyempetin datang. Tapi aku heran, kok sendirian? Mana Rizky? Dia tadi bilang mau ngerjain sesuatu di rumah, jadi nggak bisa ikut. Udahlah aku berharap kalian berdua datang loh. Kan lumayan kalau rame. Aku juga mau kenal lebih deket sama dia. Tapi ya udahlah. Gimana menurutmu bacaan aku tadi? Bagus bangetin, serius deh. Suaranya merdu, nadanya juga pas. Ya iyalah, aku kan udah belajar dari kecil. Nenekku dulu tuh ustazah loh, paling dihormati di kampung. Aku baik belajar dari dia. Makanya aku bisa sebagus itu. Oh, pantesan juga ya. Jarang lah yang bacaan Quran yang serapi itu. Kalau kamu mau, kapan-kapan aku ajarin biar bisa sama kayak aku. Gak susah kok kalau ada niat. Makasih tawarannya. Aku senang kalau ada yang mau ngajarin. Aku nih gak pelit ilmu, Nel. Selama ada yang mau belajar, pasti kebantu. Ya siapa tahu nanti kamu juga bisa tampil depan orang banyak kayak aku. Iya, insya Allah. Aku pikir-pikir dulu ya. Yaudah, dan kalian ajak Rizky ya. Kalau ada acara di rumahku, biar dia denger langsung bacaan aku. Iya deh, nanti aku coba aja. Aku pamit dulu ya, udah malam. Ya, hati-hati di jalan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nela melangkah keluar. Di kepalanya, percakapan barusan membuatnya sedikit tidak nyaman. Walau ia berusaha tidak menunjukkannya. Sesampainya di rumah, Nela membuka pintu. Namun tiba-tiba, Rizky mengejutkannya. Ya ampun, kamu nih mau bikin aku serangan jantung apa gimana? Halo, lebay amat. Aku cuma mau bercanda. Reaksi kamu lucu banget soalnya. Lucu buat kamu, tapi buatku ini bikin aku berkurang. Tapi serius deh. Tadi aku lihat dari jendela, kamu pulang bawa muka bete banget. Ada apa sih? Gak apa-apa, cuma capek aja. Masa sih? Aku kenal kamu loh. Kalau kamu capek, biasanya kamu nggak sampai cemberut gitu. Kamu udah makan belum? Udah dong, tapi kalau kamu mau suapin lagi, aku nggak nolak kok. Nela masuk ke kamar, dan Rizky kembali ke laptopnya. Beberapa menit kemudian, Nela keluar dan duduk sebelah Rizky. Mas Rizky, aku mau tanya. Ya apa? Kok serius amat mukanya? Menurut kamu, cowok lebih suka wanita solehah atau yang biasa-biasa aja? Kok tiba-tiba nanya gitu sih? Enggak, cuma kepikiran aja. Kan kadang cowok beda-beda tipenya tuh. Nel, kayaknya mending gak usah deket-deket sama Titin lagi deh. Kok bawa Titin sih? Aku cuma tanya doang. Apa jadi bawa dia? Aku nggak tahu kenapa, tapi aku punya perasaan nggak enak soal dia. Tapi dia orangnya baik kan? Sopan, ramah, agamanya juga bagus. Tadi aja dia ngaji bagus banget. Aku mau kamu sekarang waspada sama dia. Temenan boleh, tapi jangan terlalu deket ya. Kamu nih kayak sinetron aja loh, penuh misteri. Aku nggak main-main, Nel. Tolong aja ya.
Jauhin dia, nggak usah terlalu deket. Esoknya, sore menjelang maghrib, Rizky pulang dari kerja seperti biasa. Tiba-tiba, dari arah gang, Titin mencekatnya. Rizky, tunggu dulu, tolong sebentar. Ada apa Mbak Titin? Saya buru-buru mau pulang, soalnya udah mau maghrib ini. Tolong dong, ikut dulu ke rumah saya. Di kamar saya ada ular. Di dekat lemari, saya takut banget Rizky. Ular? Kenapa nggak minta tolong tetangga yang lain aja Mbak? Atau nelpon tangkap ular? Mereka nggak ada semua di rumah. Bingung harus minta tolong ke siapa. Ya ampun, tapi ini udah mau azan maghrib. Saya mau cepet sampai rumah. Bentar aja kok Rizky, demi Allah, saya takut banget ini. Maaf ya Mbak, saya nggak bisa. Hari udah hampir maghrib. Nanti keburu gelap. Ini darurat loh Rizky, nggak kamu tega sih? Lihat saya ketakutan sendirian. Darurat atau enggaknya, saya tetap nggak bisa Mbak. Mending Mbak kunci aja kamarnya. Nanti cari bantuan yang lain. Saya pamit dulu ya. Rizky, tunggu. Maaf, saya harus jalan. Assalamualaikum. Rizky pun meninggalkan Titin yang berdiri dengan wajah kesal. Beberapa hari berlalu, suasana rumah mereka kembali normal. Tiba-tiba, pintu pagar dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Titin, ada perlu apa? Gak ada, cuma mampir aja. Ini aku bawain kue, tadi habis bikin. Makasih ya. Tanpa menunggu jawaban, Titin nyelonong masuk ke dapur. Nel, aku kok ngerasa ya, akhir-akhir ini kamu ini kayak ngehindar dari aku. Enggak kok, cuma lagi main kegiatan aja di rumah. Gitu ya. Sayang banget loh, kalau kamu ngejauh dari aku Nel, kan rugi. Maksudnya apa? Rugi kenapa? Ya rugi lah kalau gak deket sama aku. Aku ini kan jadi bilang wanita teladan di tempat ini. Harusnya kamu bisa belajar banyak dari aku. Belajar apa? Banyak lah, soal agama, soal cara menjaga rumah tangga, soal jadi istri yang baik. Kamu tuh masih polos banget. Titin, aku gak butuh ya diajarin cara menjaga rumah tangga. Jangan gitu. Aku cuma mau bantu. Lagian kulihat Rizky itu tipe suami yang pasti suka sama wanita soleh kayak aku. Jadi ini maksudnya ya? Dari dulu kamu sengaja mau deketin suami aku? Ya kalau dibilang sengaja sih enggak. Tapi kalau disuruh milih, aku yakin Rizky pasti milih aku. Aku lebih soleha, lebih paham agama. Soleha? Menurut aku, perempuan yang terang-terangan mengganggu rumah tangga orang gak pantas disebut soleha. Lebih pantas disebut murahan. Bilang apa kamu? Murahan? Titin dengan cepat meraih garpu di dekat dan memukulkannya ke Nela. Gila. Dengan refleks, Nela menendang Titin keras hingga punggungnya membentuk ujung meja. Aduh, keluar kamu sekarang juga dari rumah saya. Dasar gak tahu malu, keluar. Dasar perempuan gak tahu diri, sialan kamu. Pergi kamu, belum aku gak bakal nahan diriku. Titin pun keluar dengan pincang, wajahnya memerah, menahan melodi sakit. Sejak saat itu, Titin kini menghindari Nela. Ia juga sudah jarang mengisi di pengajian. Hal itu kini benar-benar membuatnya lebih hati-hati untuk tidak berurusan dengan sembarang orang.